Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Anduna ya. Kita kembali kepada hari Senin ya. Ya, seperti biasa ya, rutinitas hari Senin. Tapi ada selalu eh, setiap orang pasti kebanyakan akan bilang I hate Monday ya, karena rutinitas yang terjadi pada hari Senin. Tapi berbeda halnya dengan pastor kita yang satu ini ya, Pastor Setio. Selalu happy Monday ya, Pastor ya. Ya, salam Ya, Pastor. saya tuh Monday, I love Monday. Ya, Monday ya. Ya, kayak temanya juga masih kisah para rasul ya, Pastor ya. Betul, betul, bagus. Kita terus di seri Kisah Para Rasul ini sampai nanti selesai. Ya, puji Tuhan ya. Ini kita apa ya? Temanya ini cukup sedih juga ya. Ini ketika pintu kesempatan tertutup. Wah, ini pasti uh, uh, sesuatu yang menarik ya nanti akan dibahas ya. Kira-kira ada nggak jalan keluar ya ketika pintu kesempatan itu tertutup. Tapi sebelum kita ke sana ya, kita akan terlebih
kota pertama di bagian Makedonia ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, kemudian sisanya adalah berikut tentang kisah Paulus di Filipi, itu ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, dan ada insiden di situ. Lalu kemudian berikutnya adalah kepala penjara di Filipi, ayat 19 sampai dengan penutup dari pasal ini, yaitu ayat yang ke-40. Nah, teman-teman sekalian, pasal 16 ini adalah merupakan laporan tentang perjalanan misi Paulus yang kedua. Perjalanan misi yang pertama diceritakan di pasal 13, Paulus dan Barnabas pergi ke Siprus. Nah, setelah misi pertama itu, sekarang perjalanan mereka untuk misi yang kedua. Oleh sebab itu, langkah pertama itu penting. Ya. Langkah pertama itu penting. Jika kita berhasil mengayunkan kaki kita untuk melangkah di langkah yang pertama, maka yang kedua dan yang ketiga akan lebih mudah. Nah, kalau kita bertanya mengapa banyak orang menginginkan sesuatu tetapi nggak pernah mendapatkan, ya karena apa yang diinginkan itu hanya sebatas kepada wacana. Ketika mau mencoba untuk melangkah di langkah yang pertama, itulah terasa berat. Ya, tantangannya banyak, pertimbangannya banyak sekali, ada segunung keraguan-raguan. Ya, sehingga akhirnya tidak berani untuk melangkah, tidak berani untuk mencoba. Nah, Amit Ray pernah bilang seperti ini, jika kamu ingin terbang di langit, kamu harus meninggalkan bumi. Jika kamu ingin bergerak maju, kamu harus melepaskan masa lalu yang menyeretmu ke bawah. Lalu kemudian Steve Maraboli, dia berkata seperti ini, perjalanan indah hari ini hanya bisa dimulai ketika kita belajar melepaskan hari kemarin. Ya, langkah pertama itu penting, tetapi langkah pertama itulah yang terberat, yang biasanya dirasakan oleh kebanyakan orang. Kita masih melekat kepada pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, pemikiran yang sudah-sudah, kita nggak bisa move on. Kita terasa berat untuk mengayunkan langkah kita. Tetapi kita melihat ketika Paulus sudah membuat perjalanan misi yang pertama, maka misi yang kedua dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang tinggal dilanjutkan saja, ya, bukan sesuatu yang berat. Nah, perjalanan misi Paulus yang kedua ini berarti kesetiaan, berarti juga kesetiaan. Paulus setia terhadap panggilannya. Ya, silakan di next PPT-nya. Kita harus setia, teman-teman sekalian, kepada panggilan Tuhan. Ya. Kita harus setia dengan komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan. Ya, kita harus mengakui bahwa di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita memberitakan Injil, di dalam kita terjun di dunia pelayanan, ya, baik itu dilakukan secara mandiri ataupun bergabung dalam sebuah organisasi, kita kadang-kadang mengalami sesuatu yang membuat hati kita bisa menjadi kecewa, ya, membuat hati kita bisa menjadi kecewa kepada orang atau kecewa kepada organisasi. Ada orang-orang yang karena kekecewaan ini lalu kemudian mundur, nggak lagi melayani Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, ingat ini, yang memanggil kita adalah Tuhan, dan komitmen yang kita buat pada saat kita menyerahkan hidup atau membuat komitmen untuk melayani Tuhan itu adalah komitmen dengan Tuhan. Maka kita perlu setia kepada Dia. Walaupun kita mungkin mengalami kekecewaan dengan orang lain atau dengan organisasi, tapi tidak dengan Tuhan. Kita harus tetap setia
kepada Tuhan. Kita juga melihat di sini bahwa Paulus mengajak Timotius. Nah, ingat ini, pekerjaan Tuhan itu terlalu luas, terlalu besar, bila harus dikerjakan secara sendirian. Maka kita perlu tim, kita perlu berjejaring, kita perlu untuk bergandengan tangan. Dan Paulus memilih Timotius yang masih berusia muda. Di ayat 1 dan 2 dikatakan Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ini juga kita bisa melihatnya sebagai sebuah aspek kaderisasi. Kita dalam pelayanan harus memperhatikan aspek kaderisasi. Kita tidak akan hidup selamanya. Kita juga tidak akan muda selamanya. Kita juga tidak akan sehat selamanya. Maka demi kelangsungan pekerjaan Tuhan, kita harus juga melibatkan anak-anak muda. Tetapi tentu tidak boleh sembarang anak muda. Di dalam ayat yang kedua dan 3 dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, Paulus tidak memilih sembarang orang. Timotius ini dipilih oleh Rasul Paulus oleh sebab dia dikenal baik. Nah, teman-teman sekalian, itu artinya bahwa karakter itu sangat penting. Meraih sukses itu mudah kalau kita berikan seluruh fokus kita berikan seluruh totalitas kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita target. Sukses itu lebih mudah. Tetapi untuk mempertahankannya itu tidak mudah. Untuk mempertahankan sukses itu dibutuhkan karakter yang baik. Nah, itu sebabnya mengapa Paulus memilih Timotius yang dikenal sebagai seorang yang baik. Nah, topik kita adalah ketika pintu kesempatan tertutup, apa yang harus kita lakukan? Setelah Paulus membentuk tim misi kecil itu, Paulus kemudian mulai tancap gas. Dia mau pergi ke Asia. Asia tentu perlu Injil. Orang-orang Asia yang baik, yang ramah, yang ya seperti kita ini tentu memerlukan Injil, ya tentu memerlukan Injil. Ya. Tetapi seperti yang tadi kita baca bahwa Roh Kudus tidak mengizinkan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tujuan pertama Paulus dalam misi yang kedua itu adalah Asia, tetapi pintu untuk ke Asia ditutup. Ya. Ternyata Tuhan tidak menghendaki supaya Paulus menginjil ke sana. Tuhan berkata tidak kepada Paulus. Paulus, kamu mau ke Asia? Aku katakan tidak. Nah, pelajarannya adalah bahwa begini, maksud baik tidak selalu akan berjalan dengan mulus. Keinginan yang baik tidak selalu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, mungkin kita juga pernah mengalami pengalaman seperti ini. Kita punya maksud yang baik, kita punya rencana yang baik, hati kita ini sudah disentuh oleh sebuah keterpanggilan, oleh sebuah motivasi, oleh sebuah keadaan yang memang secara real membutuhkan aksi kita nanti. Tetapi kemudian
apa yang kita pikir baik itu Tuhan katakan tidak. Nah, kita bisa menjadi kecewa. Kita bisa merasa bahwa usaha yang kita lakukan itu sia-sia. Kita merasa bahwa waktu yang kita investasikan, tenaga yang sudah kita keluarkan, uang yang sudah terbuang banyak ke situ, tidak mendapatkan hasil, bahkan harus dihentikan atau nggak bisa dilanjutkan. Nah, kita melihat bahwa ternyata peristiwa ini tidak hanya terjadi satu kali saja, tapi terjadi kembali di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, teman-teman sekalian, plan A, yaitu Asia, gagal. Lalu kemudian Paulus berganti plan menjadi plan B, yaitu Bitinia. Asia gagal, maka Paulus mau pergi ke Bitinia. Tetapi ternyata di Bitinia pun juga sama. Di Bitinia mau ke sana, Tuhan berkata, tidak Paulus, kamu jangan pergi ke sana. Ya. Nah, ini pelajaran untuk kita pegang, untuk kita mengerti. Jika plan A gagal, gantilah dengan plan B. Tetapi jika plan B pun gagal, jangan khawatir atau jangan putus asa, sebab masih ada 24 huruf lagi. Ya, tentu saja ini sebuah bercandaan ya, sebuah bercandaan. Tetapi intinya adalah seperti itu ya. Intinya adalah seperti itu. Nah, kalau saya ingin bertanya, siapakah yang pernah gagal 100 kali? Atau 200 kali? Saya mau cerita tentang sesuatu yang saya percaya kita familiar. Kolonel Sanders, pendiri dari KFC, ya saat ini KFC di seluruh dunia punya sekitar 27,7 ribu outlet dengan memiliki kekayaan sebesar 23 miliar US dollar. Itu entah berapa banyak sekali, berapa triliun maksud saya. Nah, Kolonel Sanders ini tentu sangat sukses dengan apa yang perkembangan dari KFC sekarang ini, yaitu sekarang. Tetapi dulu tidak seperti itu. Kolonel Sanders itu terlahir dalam keluarga miskin, dan hampir di sepanjang hidupnya dia menderita. Dia mengalami ganti-ganti pekerjaan karena semuanya berakhir dengan kegagalan atau dipecat. Bahkan rumah tangganya sendiri mengalami masalah yang serius. Dia harus berpisah dengan istrinya, dia harus berpisah dengan anaknya. Oleh karena hampir tema sepanjang hidupnya adalah penderitaan. Nah, kemudian dia pensiun, dan dia bermaksud untuk memanfaatkan uang pensiunnya itu yang sedikit dengan harapan bahwa mereka sekeluarga akan bisa bertahan hidup. Nah, pada waktu dia kecil, bapaknya meninggal, sehingga ibunya lah yang harus bekerja, menjadi tulang punggung bagi keluarga. Sehingga Kolonel Sanders itu yang merawat adik-adiknya, dia yang memasak. Nah, dia punya bakat memasak dari sejak kecil. Nah, kemudian dia punya ide untuk membuat ayam goreng dan kemudian menjualnya. Dia jual door to door. Tetapi ternyata usahanya itu tidak mudah. Dalam pengakuannya, dia bercerita bahwa dia ditolak sebanyak 1009 kali. Jika kita pernah gagal 100 kali, Kolonel Sanders ini ditolak 1009 kali. Sampai kemudian akhirnya dia berhasil. Nah, seperti tadi saya awali cerita ini, KFC punya 27,7 ribu cabang di seluruh dunia dengan kekayaan sebesar 23 miliar dolar US dollar.
Nah sekarang kita kembali ke kisah kita. Jadi 2 kali Paulus gagal ketika ingin memasuki sebuah wilayah. Dan sekarang pertanyaannya bagi kita adalah seperti ini. Ketika pintu kesempatan seakan tertutup bagi kita, ketika apa yang kita rencanakan, yang kita pikir itu baik, kita merasakan tersentuh hati kita ketika kita mengetahui sebuah keadaan, sebuah daerah, sebuah wilayah, ataupun sekelompok orang yang kita tahu bahwa mereka belum disentuh oleh Injil, belum menerima Kristus sebagai, belum diselamatkan, belum menerima Kristus, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan karena itu hati kita dibakar oleh keterpanggilan. Nah, teman-teman sekalian, lalu kemudian kita sudah all out dengan itu semua. Kita rencanakan, kita betutin, kita alokasikan tenaga, waktu, apalagi pada zaman waktu itu perjalanan banyak ditempuh dengan jalan kaki, ya. Kalaupun naik kendaraan itu ya menyeberangi lautan itu pakai kapal, ya tidak seperti sekarang ini. Nah, ketika pintu kesempatan seakan tertutup bagi kita, jika Tuhan berkata tidak terhadap rencana-rencana kita dan keinginan-keinginan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada pelajarannya. Yang pertama, tetaplah berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkata tidak, Paulus tidak putus asa. Paulus tidak berprasangka buruk tentang kegagalan itu. Paulus tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, tentu pertanyaannya adalah mengapa bisa? Sebab saya belum lama ini mendengar sebuah cerita dari seseorang yang terpanggil memberikan hidupnya untuk Tuhan. Lalu dia kemudian diutus untuk merintis sebuah pekerjaan Tuhan di sebuah daerah yang gak ada orang Kristennya pada waktu itu. Lalu kemudian dia berhasil merintis gereja, tetapi kemudian ada sebuah problem, ada sebuah masalah yang akhirnya dia merasa bahwa stop, dia harus kembali ke Jakarta. Lalu kemudian sayonara kepada pelayanan, kepada ya semua itu pekerjaan Tuhan itu. Dan sampai detik ini, sampai hari ini, dia memiliki sakit hati, kepahitan, dia memiliki dendam terhadap pelayanan itu. Nah, teman-teman sekalian, kadang orang kecewa ketika Tuhan berkata tidak. Nah, bila itu terjadi, karena dia memiliki pandangan yang keliru tentang uang, dia memiliki pandangan yang keliru tentang tenaga, karena dia memiliki pandangan yang keliru tentang harta, tentang uang. Ya. Semua itu dianggapnya sebagai milik dia sendiri. Sehingga ketika dia merasa gagal, mengalami kegagalan, dia merasa rugi. Dia merasa bahwa pengorbanannya sia-sia. Sesuatu yang kita harus belajar adalah bahwa hidup ini bukan tentang kita. Walaupun itu adalah hidup kita sendiri. Kisah hidup kita bukanlah sebenarnya kisah kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kisah kita adalah kisah Tuhan dalam kehidupan kita. Semua yang ada pada kita, waktu, tenaga, harta, uang, dan semuanya, ya, itu adalah sebenarnya milik Tuhan. Ingat kepada ayat yang berkata bahwa kita itu sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus. Sehingga diri kita ini bukan milik kita lagi, tetapi kita ini adalah milik Tuhan. Tetapi entah mengapa kita seringkali lupa kepada kebenaran ini. Selepas kita dibaptiskan, selepas pendeta mengangkat kita dari dalam air, secepat itu pula kita lupa.
Dan kita merasa hidup kita milik kita. Kita merasa isi dompet kita adalah milik kita. Kita merasa isi rekening kita adalah milik kita. Kita merasa waktu kita adalah milik kita. Tenaga kita adalah milik kita. Sehingga ketika kita melakukan sebuah pekerjaan Tuhan, pelayanan, atau sebuah rencana, lalu kemudian ada halangan atau kemudian Tuhan berkata tidak, ya tentu Tuhan tidak berkata tidak secara secara seperti yang kita dalam pengertian harafiah, tentu tidak ya. Tetapi ketika Tuhan berkata tidak dalam pengertian apa yang kita upayakan itu tertutup, ya kita menjadi kecewa, kita merasa rugi, kita merasa dipermalukan. Nah seringkali kadang-kadang saya, bahkan sampai sekarang ini, saya nggak habis mengerti kalau ada orang Kristen berkata Tuhan jangan permalukan saya. Kapan Tuhan mempermalukan kita? Ya, jadi ketika sesuatu itu gagal, kalau kita memandang semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, maka Tuhan berhak untuk memakainya, maka Tuhan juga bisa untuk mengambilnya itu jika Dia mau, sehingga ketika kita gagal, kita tidak akan kecewa, kita akan bisa menerimanya. Nah, Paulus tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Mengapa? Tuhan mungkin punya rencana yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu pegang prinsip Paulus ini yang saya kutip dari ayat yang lain. Dia berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini pelajarannya. Bila sesuatu itu menurut manusia gagal, jangan kecewa. Jangan kecewa. Sebab kebenaran yang kedua, jika rencana terbaik kita gagal, yang gagal itu adalah rencana kita. Hanya rencana kita saja yang gagal. Rencana Tuhan tetap akan terlaksana. Silakan next dari ya. Itu yang terakhir ya. Jadi jika rencana terbaik kita gagal, yang gagal itu hanya rencana kita, bukan rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap akan terlaksana. Waktu 2 kali Tuhan berkata tidak kepada rencana terbaik Paulus. Paulus lalu kemudian mendapatkan sebuah penglihatan. Ya. Di tafsiran yang lain itu dikatakan bahwa dia mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat 10 berkata, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi, Tuhan ingin memulai dari Makedonia, bukan dari Asia atau dari Bitinia, bukan. Nah, Makedonia di zaman Paulus sedang melemah secara politik dan juga secara militer. Pada waktu itu kerajaan Romawi lah yang paling kuat. Tetapi secara kebudayaan Makedonia lah yang memiliki pengaruh yang paling kuat. Zaman dahulu kala, ya, di zaman Raja Philip yang kedua, ayah dari Raja Alexander Agung, Makedonia ini sebuah kerajaan yang sangat kuat. Kota-kota penting Yunani ditaklukkan oleh mereka. Dan sejak saat itu, di tangan Makedonia, kebudayaan Yunani tersebar secara masif. Jadi, walaupun Yunani itu kalah secara militer,
tetapi kebudayaan Yunani yang bagus itu kemudian berhasil menjajah Makedonia, menguasai Makedonia. Nah, Yunani menjadi bahasa internasional pada waktu itu. Jadi Tuhan ingin memulainya dari Makedonia. Maka Paulus dan Silas kemudian masuk ke kota Filipi. Nah, Filipi adalah salah satu kota di provinsi Makedonia. Di kota ini ada dua peristiwa penting. Yang pertama, Paulus memenangkan seorang pebisnis wanita, yaitu pedagang kain mahal yang bernama Lydia. Mengapa Lydia? Mengapa Tuhan mempertemukan Paulus dengan pedagang kain mahal ini? Ini pelajarannya. Teman-teman sekalian, pelayanan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, siapapun kalau terlibat di dalam pelayanan pasti mengaminkan kebenaran ini. Pelayanan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi jangan negatif dulu. Kalau Tuhan menopang hambanya dengan mempertemukan dengan seorang pebisnis, apalagi wanita. Wanitalah yang paling punya hati untuk Tuhan. Ya, jadi maka Tuhan mempertemukan Paulus dengan Lydia, seorang pedagang kain yang mahal. Ya, wanita jauh lebih memiliki hati untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan daripada laki-laki. Ya, mudah-mudahan ungkapan ini nggak lagi benar pada zaman sekarang. Semua orang, pria, wanita, memiliki hati yang benar-benar untuk Tuhan. Begitu. Sehingga saya meyakini ada peranan Lydia untuk mensupport perjalanan misi Paulus yang kedua ini. Ya. Kemudian yang kedua ada peristiwa yang bagi saya itu adalah sifatnya simbolik. Paulus dan Silas mengalami serangan balik. Mereka ini jadi di perikop yang tadi saya katakan, perikop ayat 13 dan seterusnya itu, Paulus dan Silas mengalami serangan balik. Mereka di kota Filipi itu bertemu dengan seorang wanita yang dirasuk oleh roh tenung. Nah, wanita ini terus mengikuti Paulus sambil berteriak-teriak dan mengatakan bahwa orang ini adalah utusan dari Allah yang Maha Tinggi. Nah, lama-kelamaan Paulus merasa terganggu, sehingga kemudian akhirnya Paulus mengusir roh tenung dari wanita itu dan membebaskan wanita itu dari cengkraman iblis. Memajikannya menjadi sangat marah. Karena sejak ditenting, sejak diusir roh tenung itu, si wanita ini tidak bisa lagi menunaikan tugasnya sebagai seorang peramal, ya, sebagai seorang peramal. Nah, karena marah, karena kehilangan cuan, kehilangan keuntungan, kehilangan klien dan lain sebagainya, bisnis peramal-peramalnya menjadi tutup. Si majikan dari wanita ini memenjarakan Paulus dan Silas. Nah, teman-teman, di peristiwa di pasal yang lalu, hal semacam ini disebut sebagai serangan balik. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita aktif melayani Tuhan, jangan heran dengan adanya serangan balik. Serangan balik dari iblis. Iblis akan menyerang balik dengan segala macam masalah. Masalah apa saja? Fitnah, gosip, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengalami ini pelajaran. Jika kita diserang dengan gosip yang buruk, ingat ini. Yang buruk itu yang bergosip, bukan yang digosipkan. Ya, yang buruk itu yang bergosip, bukan yang digosipkan. Nah, jadi jika seandainya ada pemirsa yang menonton siaran ini di YouTube, dengarkan ini,
itu yang bergosip, bukan yang digosipkan. Jadi kalau kita menjadi korban gosip, nama kita diburuk-burukan, jangan merasa buruk, sebenarnya yang buruk itu yang bergosip. Kalau kita menjadi bagian dari orang yang menggosip, jangan merasa keren ketika kita merasa bisa membicarakan kejelekan orang lain, yang jelek itu kita. Nah, di penjara, Paulus dan Silas kemudian berdoa dan memuji Tuhan. Ayat 25 dan ayat 26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pelajarannya adalah bahwa hadapi semua masalah dengan doa, dengan puji-pujian kepada Tuhan, jangan mengeluh, jangan negatif. Masalah tidak selalu berarti bahwa kita salah, atau kita sudah membuat sebuah keputusan yang salah, seperti Paulus dan Silas ini. Coba kalau mereka seandainya menyalahkan keputusan ke Makedonia, lalu kemudian Silas berkata, Paulus, seharusnya kita ke Asia, seharusnya kita ke Bitinia, dan kalau kita melakukan itu, kita nggak akan dipenjara seperti sekarang kita dipenjara di kota Filipi ini. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita seperti itu. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita menyalahkan keputusan yang kita ambil. Coba seandainya kalau saya tidak memutuskan seperti itu. Coba seandainya kalau kita membuat keputusan yang berbeda atau membuat rencana yang berbeda. Coba seandainya kalau kita mendengarkan saran yang diberikan kepada kita. Tapi tidak begitu. Masalah kadang adalah sebuah peperangan rohani yang memang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, hadapilah dengan doa dan memuji Tuhan. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, sesuatu terjadi. Gempa bumi yang hebat membuat sendi-sendi penjara menjadi goyah, pintu penjara terbuka dan belenggu terlepas. Nah, ini bukan sebuah mukjizat biasa. Ini bukan mukjizat untuk Paulus dan Silas, tetapi ini adalah mukjizat untuk semua. Ini adalah mukjizat untuk jiwa-jiwa di Makedonia, dan itu dimulai dari kota Filipi. Dimulai dari kepala penjara yang bertobat, belenggu kuasa kegelapan sudah dipatahkan, jadi Makedonia harus dibebaskan terlebih dahulu dari belenggu iblis. Setelah itu, kita melihat nanti di pasal-pasal setelahnya, gerakan pertobatan itu terjadi, panenan jiwa itu terjadi. Nah, teman-teman sekalian, jadi ketika rencana terbaik kita gagal, pintu kesempatan tertutup, ingat ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud, jangan kecewa. Itu hanya kehendak Tuhan yang terindah belum terungkap bagi kita. Sekarang apa yang kita simpulkan? Ini, yang pertama, tidak selalu rencana terbaik kita akan berhasil. Jika itu yang terjadi, maka yang kedua, tetaplah berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, sebab jika rencana kita gagal, yang gagal itu adalah cuma rencana kita, bukan rencana Tuhan. Jangan kecewa, sebab sebentar lagi Tuhan akan ungkapkan kepada kita rencana Dia yang sesungguhnya, dan kita bisa bersyukur karena hal itu. Demikian sharing yang bisa saya berikan. Saya serahkan kepada Bro Agus untuk sesi yang berikutnya. Silakan Bro Agus. Terima kasih ya Pastor Setio tadi dengan pembahasan ya. Nah, ini terlihat agak lebih singkat ya dari biasanya ya Pastor ya. Mudah-mudahan poinnya dapat ya teman.
Ya poinnya dapat ya teman-teman. Tapi sebelum pasti ada yang satu dua pertanyaan ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, kita ada promosi dulu ya Pastor ya. Silakan Citra Aling untuk promosinya. Ya baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dalam Kristus saya akan membacakan channel-channel Sema Adonai Sumberman. Dimulai besok di hari Selasa 31 Oktober 2023 jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kelas pembelajaran firman kembali dengan judul temanya adalah Dapatkah Israel punah dari muka bumi? Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Bram Manaha dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Rabu 1 November 2023 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Kali ini menjadi temanya adalah kasih yang mula-mula, dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watunyana MPH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Kamis 2 November 2023 di jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah Pondok Daud. Dan di hari yang sama, di hari Kamis juga di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan temanya kali ini adalah Kristen KTP atau Padang Gurun. Nah, disitu ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Titus ya, ini Pak Evangelis Titus, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Jumat 3 November 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan materinya adalah pelajaran Kristologi seri ke-10. Dan ini pelajarannya berlanjut ya, Bapak Ibu, sekarang sudah seri ke-10. Dan temanya adalah sengsara dan kematian Yesus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kali ini materinya mengenai pelajaran sejarah penebusan. Dan ini masuk seri kelima ya, dengan temanya siklus dosa di zaman hakim-hakim. Dan seperti biasa, narasumbernya adalah Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Beni. Selanjutnya, di hari Sabtu 4 November 2023, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Ini mengenai materi, masih materi konseling. Kali ini adalah judul temanya tips mengenal makanan sehat dalam Alkitab. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Dedi dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari selanjutnya ini adalah channel-channel yang dimulai ke YouTube. Di antaranya adalah channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Wirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Fidar. Dan untuk Sema Adonai setiap pagi ada renungan pagi ya Bapak Ibu, dan itu setiap hari. Jadi dari Senin sampai Sabtu di jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung ya Bapak Ibu semua untuk mengikuti renungan pagi di Sema Adonai. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum subscribe dan share channel kami, harap tolong subscribe dan share-nya kepada yang lain sehingga banyak orang yang juga bisa mengikuti seluruh acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Sister Aling ya. Ya Pastor tadi kan Pastor juga kasih
contoh tentang itu kan, kalau misalnya kita juga sering bicara tentang itu ya. Tapi itu bagaimana jika itu kan kesuksesan yang ini kan ada juga gereja yang itu Pak Pastor ya, yang menggolongkan antara ini sekuler atau bukan sekuler gitu kan, ini agamis ini bukan gitu, ini rohani ini rohana gitu kan, seperti itu. Kesuksesan apa yang itu Pastor? Karena setahu aku ya tidak ada perbedaan yang terlalu mendasar tentang hal itu ya. Tinggal kita kesuksesan seperti apa gitu kan Pastor? Apakah sukses seperti itu juga bisa diterapkan di dalam gereja gitu Pastor? Karena gereja pun juga butuh bisnis gitu kan, maksudnya dalam arti dia juga bertumbuh. Ketika gereja bertumbuh kan juga butuh tempat-tempat yang lain gitu Pastor. Ya seperti itu. Sebenarnya apakah pembedaan antara rohani dan rohana yang disebut beberapa gereja itu masih relevan dengan hari ini gitu Pastor? Itu aja Pastor. Ya baik, itu seperti pandangan-pandangan seperti itu seperti pendulum ya. Jadi kadang mengayun ke kiri, semua atmosfer semangat dan cara pandangnya itu di sebelah kiri. Lalu kemudian pendulum mengayun ke sebelah kanan, lalu pandangan semua yang dijadikan pandangan adalah pandangan di area sebelah kanan itu. Nah, ini juga terjadi di dunia kekristenan itu. Pergumulan kita itu apakah itu bisa dibelah menjadi dua, rohani dan rohana itu ya. Dalam hidup ini keyakinan saya saja ya. Kalau orang memiliki keyakinan yang berbeda, ya tentu silahkan. Pembedaan seperti itu sebenarnya berasal dari ide filsafat dualisme, ya, ide filsafat dualisme, bukan idenya Alkitab, ya, bukan kesaksian Alkitab, ya. Kalau kita membaca Alkitab, sejarah bangsa Israel, itu kita melihat bagaimana Tuhan terlibat, berperanan, dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kehidupan politik, dalam kehidupan, aspek militer, keamanan, dan banyak hal ya, banyak hal, termasuk dalam dunia bisnis tentunya itu. Tetapi karena itu seperti pendulum ya, pendulum. Di semua pandangan sebaik apapun itu selalu ada penyalahgunaan atau penafsiran yang keliru, yang berlebih-lebihan, sehingga akhirnya pendulum mengayun ke sisi yang satunya lagi untuk mengimbangi hal-hal yang salah itu. Dalam keyakinan saya adalah bahwa saya ambil contoh baptis ya. Baptis itu dulu memiliki sebuah keyakinan yang keras sekali bahwa gereja terpisah dengan negara. Ya, gereja terpisah dengan negara. Itu atas respon pada zaman dahulu kala karena agama dan negara itu bersatu. Ya. Agama dan negara itu bersatu dan hasilnya adalah berjuta-juta orang menjadi Kristen tanpa lahir baru. Ya, tanpa lahir baru. Nah itu sebuah penyalahgunaan atau bandul yang mengayun terlalu ekstrim. Bereaksi terhadap hal itu, kemudian dicetuskan bahwa agama terpisah dengan negara itu. Pokoknya negara nggak usah ngurusin agama, agama nggak ngurusin negara, begitu. Nah, saya meyakininya tidak seperti itu. Keyakinan saya adalah Tuhan hadir
bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk itu di dunia bisnis, ya, di dunia bisnis. Sehingga orang bisnis tidak bisa berkata bahwa uang yang saya miliki, kekayaan yang saya miliki, harta yang saya miliki itu adalah merupakan hasil usaha kerja keras saya. Pinter-pinternya saya mencari uang ataupun mencari peluang. Tapi seorang yang beriman akan berkata, Tuhan menolong saya sehingga saya berbisnis dengan sukses. Seperti itu. Nah, saya ambil sebuah contoh saja. Saya kemarin telah menyerahkan barang saya itu jahe instan dengan memakai gula aren murni, ya, murni. Itu kita udah bekerja keras untuk itu supaya jadi berhasil gitu. Lalu kemarin kami bertemu dengan kurator sama legal konsultan, ya, legal konsultan yang legal konsultan yang akan mewakili kami, ya, yang akan mewakili kami untuk di Amerika nanti bertemu dengan buyer, bertemu dengan investor, lalu ada draft perjanjian untuk ekspor, ya, itu. Nah, begini, bagaimana saya memaknai itu? Jadi itu kan berasal dari kisah sederhana. Istri saya pulang ke kampungnya, bertemu dengan ibunya. Ibunya sedang bikin jahe instan. Lalu istri saya coba bikin. Setelah itu pulang ke Bogor. Dia menjadi panitia konferensi wanita baptis se-Asia yang diikuti oleh 16 negara. Nah, di dalam perjalanan itu, ketika di kereta ada rapat Zoom, ya. Lalu diumumkan bahwa akan nanti ada pasar, sehingga kalau mau jualan boleh gitu. Nah, istri saya mengajukan jualan itu. Jadi niatannya itu adalah aktualisasi sebenarnya. Coba bikin jahe instan, lalu kemudian dijual. Setelah itu ya sudah selesai, nggak ada cerita lagi. Tetapi ternyata dibeli oleh seseorang yang ternyata dia kurator dan dia berpendapat bahwa ini bisa nih diekspor ini. Lalu dipertemukanlah, ya, kita urus sehingga akhirnya kita mengurus PIRT menjadi UMKM dan bla 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 begitu. Ternyata kemudian pesanannya beda dari yang dijual itu, sehingga kita melakukan uji coba pembuatannya itu. Nah, lalu kemarin dalam perjalanan pulang, saya dan istri membuat kesepakatan gini, kalau ekspor ini jadi, kita produksi untuk ekspor saja, kita nggak jual di dalam negeri. Kenapa? Supaya waktu kita nggak habis di situ, supaya kita pelayanan, ya, ada waktu untuk pelayanan. Nah, jadi lihat, nggak ada pembedaan antara rohani dan rohana. Ide siapa itu? Kita nggak sadar, kadang-kadang kita itu mengadopsi filsafat Yunani, pola pikir Yunani, filsafat dualisme atau macam-macam. Lalu tanpa kita menyadari, kita mengatakan bahwa ini loh kebenarannya. Tapi yang benar nggak seperti itu. Sehingga peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini nggak bisa dikatakan ini peristiwa murni sekuler, Tuhan nggak hadir di situ. Nah, kalau kita mengatakan itu peristiwa sekuler, Tuhan nggak hadir di situ, dunia ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku, itu bohong. Masih ada wilayah-wilayah yang Tuhan nggak campur tangan.
itu nggak benar. Ya, itu nggak benar. Yang benar adalah Tuhan tidak dapat dibatasi dalam oleh ruang dan waktu, oleh wilayah-wilayah. Jadi di dunia sekuler, Tuhan yang berkata dunia sekuler itu kan manusia. Tuhan ada di situ bekerja. Di dunia politik pun juga saya percaya Tuhan ada di situ. Tuhan juga nggak berdiam diri, Tuhan juga bekerja. Nah, oleh sebab itu gereja jangan terlalu memisah-misahkan. Bila di gereja kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nah memang fokus kita pada saat itu adalah seperti itu. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan berperanan, campur tangan, bekerja di seluruh aspek kehidupan kita ini. Sehingga rohani dan rohana, kalian jangan berantem, kalian kawin saja. Rohani adalah mata uang di satu sisi dan rohana adalah mata uang di sisi yang lain. Demikian Bro Agus. Ya, terima kasih Pak. Tapi menarik juga ya tentang tadi jahe dan juga gulanya ya, masih gula apa? Paman? Gula aren dan memang sekarang memang masih sangat sulit sekali ya gitu kan ketika kita cari yang benar-benar ori dari aren gitu ya Pak Setio ya gitu kan. Yang kebanyakan kan ada yang udah dikasih ya, mungkin kalau gula aren yang beneran itu kan teksturnya lebih lembut ya kalau nggak salah ya, daripada yang lebih tambahan gula pasir itu kan jadi keras dan lebih hitam gitu, hitamnya pekat. Kemudian kalau yang masih ori itu dia lebih lembut, kemudian agak coklat ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Ya memang itu, tapi ini kan udah dapat project lah ibaratnya gitu kan Pastor. Kira-kira ada keinginan nggak gitu kan kalau hal-hal yang nakal kayak gitu kan, karena ini kan juga masalah mass production juga gitu loh di situ kan Pastor itu kan, karena juga banyak sekali orang yang apa ya, kalau kita lihat pasar di Indonesia ya memang lebih cari yang lebih murah gitu kan, meskipun di situ ya kualitas itu jadi nomor 2 gitu kan, yang penting kuantitas dulu gitu Pastor. Gimana ini Pastor? Ini kan Pastor yang mau di-create ini adalah sesuatu yang lebih mengedepankan kuantitas kan, bukan kualitas kan Pastor gitu. Ya, jadi begini Bro Agus, di niatan pertama itu ketika pertama kali bikin dan belajar itu adalah jahe dengan gula pasir ya. Di dalam memproduksi ini itu perbandingannya begini, kalau umum di toko-toko itu satu sasetnya itu harganya 1.000. Kita waktu itu dinasihati untuk dijual 5.000 gitu. Tapi akhirnya karena ada keraguan dijual 4.000. Nah, di event itu, di konferensi wanita se-Asia itu, ternyata ada orang lain yang menjual jahe instan dengan harga yang sangat murah ya, seperti yang di umum gitu. Tapi kita sudah membuat sebuah keputusan, kita jualnya 4 kali lipat lebih mahal, 400% lebih mahal. Dan puji Tuhan itu menjadi penjualan terbanyak, ya menjadi penjualan yang terbesar di acara itu. Nah, jadi dari awal kita berniatan untuk seperti itu, ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba di tengah jalan, karena kita diberi sebuah ide, gula pasir kan nggak bagus untuk kesehatan. Kenapa kan nggak coba pakai gula aren? Nah, kemudian kita coba bikin gula aren. Jadi bisa menjadi serbuk, bisa menjadi mengkristal gitu. Lalu kita kirimlah ke kurator. Kuratornya minum, waduh enak sekali kata dia, maknyus gitu. Lalu dia membuat sebuah keputusan yang ini yang harus dibawa ke
Amerika yang harus diekspor ini. Dia tidak mau yang gula pasir. Lalu kita berproduksi. Saya mau bilang begini, dari 20 kilo yang kita uji coba, yang berhasil itu cuma 3 kilo. Sekali berhasil, berikutnya gagal, nggak bisa, gagal itu nggak bisa mengkristal. Lalu kemudian berhasil, lalu gagal lagi. Kita evaluasi prosesnya mungkin. Jadi kita perbaiki proses. Nggak berhasil. Masalah api, kita rubah tentang pengapian itu. Berhasil, tapi kok diulangi lagi, gagal lagi gitu. Sampai kita pernah yakin, udah prosesnya sudah kita benerin, masalah api kita betulin, dan kita berhasil, kita langsung produksi banyak. Nggak taunya gagal. Ulangi lagi, gagal lagi. Sampai kita bilang bahwa, mungkin kita terlalu capek, kita istirahat, kita tidur, besok pagi kita kerja. Besok pagi kita kerjain dengan segar, gagal lagi gitu. Nah, akhirnya kita sampai kepada sebuah kesimpulan itu disebabkan oleh jenis gula arennya. Ya, oleh jenis gula arennya. Di YouTube itu ada banyak pelajaran tentang membuat dari gula aren, tapi saya nggak tertarik karena itu semua dicampur dengan gula pasir. Kalau dicampur dengan gula pasir itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Akhirnya saya obok-obok si penjual agen gula arennya itu, baru dia mengaku bahwa tiap gula aren itu ada beda-beda. Jadi betul yang dibilang oleh Bro Agus, yang asli itu teksturnya dia lebih empuk, lebih lembut, dan kalau dipencet begitu dia hancur, dia seperti berpasir, seperti itu. Jadi sekarang saya sudah tahu, dilihat begitu aja, ini sudah nggak mungkin jadi. Kalau dia padat, dia keras. Kalau warna itu nggak terlalu pengaruh, bagus. Warna itu adalah lamanya memasak ya. Ada yang terlalu lama jadi kelihatannya hitam gitu, ada yang nggak sampai hitam, dia sudah dibereskan. Nah sekarang kalau di order dalam jumlah yang besar, produksi besar-besaran, keputusan kami adalah kita tetap yang murni, sehingga perlu pasokan atau suplai jahe dalam jumlah yang cukup, dan juga perlu suplai gula aren dalam jumlah yang cukup. Nah, saya harus mengakui bahwa untuk itu tetap kita hunting, mencari sumber mana yang persediaannya itu banyak ya. Kita sudah ubek-ubek dari daerah Cianjur, karena Bogor itu menerimanya dari Cianjur, tapi kita juga akan coba lari ke daerah Banten, karena di sana produksinya juga cukup besar gitu. Nah, saya teringat waktu gagal itu berulang-ulang gagal, dicari, udah diubah caranya, gagal juga. Itu rasanya lemes. Rasanya apalagi deadline-nya itu udah mepet banget. Bayangkan besok kita harus setor, 2 hari lagi setor, sampai detik ini kita belum tahu yang berhasil itu seperti apa gitu. Puji Tuhan. Doa dan harapan tidak mengkhianati doa dan harapan tidak mengkhianati tuntunan Tuhan. Di saat yang mepet banget, itu akhirnya kita ketemu. Iya, kita ketemu. Ini pasti berhasil, dan kita lakukan terus-menerus, konsisten itu berhasil, dan itu memang ditentukan oleh gulanya, Jadi tetap kita menjualnya yang berkualitas premium, dengan rasa yang bagus,
membandingkannya dengan batik. Batik printing itu bagus, murah. Tapi batik tulis itu mahal dan tetap laku. Jadi kita nggak berhubungan dengan orang yang cari asal murah, tapi kita berhubungan dengan orang yang mengutamakan kualitas, rasa enak. Dan untuk itu mereka mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Begitu. Nah, disitulah Bro Agus, saya dan istri saya ketika pulang dari bertemu dengan kurator sama legal consultant yang mewakili kita di Amerika untuk bikin perjanjian ekspor itu, kita bilang begini, kita ngelayanin ekspor saja, ya kita ngelayanin ekspor saja supaya waktu kita nggak habis untuk bikin jahit instan. Nah lihat, antara yang rohana dan rohani itu nggak bisa terpisah, ya, nggak bisa terpisah. Pelayanan membutuhkan biaya. Mengharapkan sumbangan itu bukan jiwa kami, ya. Jadi kita membuat sebuah terobosan dan semoga itu nanti akan menciptakan bisa menampung orang untuk bekerja, ya, sehingga itu menolong ekonomi orang-orang lain juga. Itu Bro Agus keyakinannya, jaga kualitas, ya, berdoa supaya stok pasokan itu selalu stabil, ya. Amin ya, Pastor. Jadi jangan lupa untuk berdoa ya, itu ya Pastor ya, salah satu kuncinya juga ya. Ya, ini kembali ke pelayanan Pastor. Kapan saat yang tepat kita memilih pengganti kita gitu kan, penerus kita gitu Pastor. Lalu orang seperti apa, dengan kriteria tertentu, misalkan apakah dia doktrinnya sesuai atau dilihat dari hal-hal yang lain gitu kan. Bisa aja doktrinnya sama tapi dia mungkin punya kekurangan yang tidak sama kan seperti kita gitu loh Pastor. Itu ada rekrutmen apa yang diperlukan untuk mencari pengganti dalam pelayanan itu Pastor? Ya, kalau orang itu biasanya terserang mencari kecocokan hati, ya. Sebagaimana orang itu, seperti itu pula yang diinginkan gitu. Nah, jadi saya tidak bisa menghindarkan diri dari unsur subjektivitas, ya, seobjektifnya seseorang ngakunya begitu, tetapi subjektivitas itu masih tetap ada. Nah, makanya saya sharing diri saya sendiri saja. Kalau saya motivasi, kita punya spirit yang sama, ya. Kita punya spirit yang sama, yaitu pengabdian yang murni, yang tulus kepada Tuhan. Artinya pelayanan tidak digunakan untuk menumpuk cuan demi kekayaan pribadi, ya. Walaupun peluang itu ada, tetapi saya pasti bereaksi terhadap hal-hal yang sifatnya semacam ini, itu. Kemudian berikutnya adalah tentu doktrin yang sehat, ya. Doktrin yang sehat. Dalam masalah teologi, tentu kita nggak bisa mengharapkan harus begini, harus begitu, ya. Seseorang itu memegang doktrin yang sehat itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Ditambah dengan dia digabung dengan dia memiliki spirit ketulusan dalam melayani Tuhan, itu. Karena ya saya nggak mau komentar lah, banyak hal dalam pelayanan itu
saya nggak yakin ya bahwa Tuhan itu oke ya. Ya Bro Agus bisa, saya pernah membaca kisah sebuah gereja yang didirikan oleh seorang tokoh yang hebat sekali, gerejanya besar sekali seperti stadion ada di Surabaya gitu, luar biasa itu, dan asetnya itu sekitar 3 triliun. Tapi kemudian dalam laporan jurnalistik oleh Dahlan Iskan itu mengerikan sekali, dan saya cenderung mempercayai laporan jurnalistiknya Dahlan Iskan terhadap hamba Tuhan itu, ya, karena beliau nggak punya tendensi apa-apa, dia seorang wartawan senior, dia nggak pada posisi ingin memfitnah, jadi mengerikan sekali gitu. Orang luar melihatnya kelihatannya baik-baik saja, terhormat, ya, dia disukai banyak orang, duitnya banyak banget gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu sesuatu yang mengerikan. Apa yang baik di mata manusia itu belum tentu baik di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam kaderisasi saya lebih mengedepankan dua hal tadi sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama, doktrin yang sehat dan ketulusan di dalam melayani Tuhan. Dia rela berkorban, dia tidak dalam posisi untuk menumpuk cuan. Ya, itu. Iya, Pastor. Ya, kalau kita baca tadi itu kan di ayatnya yang ke-21 ya, dan mereka mengajarkan ada yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerima atau menurutinya. Dan ya itu kan memang ada sedikit kesulitan ya dalam adaptasi dari orang-orang Rum untuk menerima adat istiadat Yahudi gitu ya Pak. Sebenarnya sejauh mana sih gereja bisa mengakomodir gitu kan adat istiadat ya berakulturasi dengan budaya setempat, itu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh gitu Pastor dalam kasus budaya ini ya gitu kan, karena ada juga gereja yang sangat ekstrim gitu kan, sangat anti budaya lokal gitu loh Pastor. Ada juga yang yang ini boleh, yang ini enggak gitu kan, ada yang seperti itu Pastor. Sampai sejauh mana gitu Pastor akulturasi itu diperbolehkan gitu Pastor? Ya, tentu kebudayaan itu sejauh secara substantif tidak melanggar akidah ya, itu kita bisa menggunakan ya, kita bisa bukan bisa lah, tapi justru memang budaya itu menjadi sarana untuk kita hidup sebagai seorang Kristen, kemudian sebagai sarana untuk kita mengkomunikasikan iman kita, mengkomunikasikan Injil itu. Jadi dengan demikian kebudayaan itu bukan sebuah musuh yang harus dimusuhi, kecuali itu adat atau kebudayaan yang merugikan ya, adat atau kebudayaan yang merugikan. Merugikan itu memang bisa sifatnya secara substantif dia melanggar akidah, atau merugikan itu dalam pengertian secara sosial, itu memang nggak bagus ya. Kan ada kebudayaan-kebudayaan yang seperti itu, sehingga itu harus di-create ulang ya, dibentuk ulang. Ingat bahwa budaya itu adalah hasil hasil sebuah bentukan dari proses sosial, proses pemikiran, sehingga terbentuklah menjadi sebuah lokal genus. Tetapi ingat bahwa setiap zamannya kita wajib untuk membentuk kebudayaan yang baru ya. Kita membentuk budaya yang baru itu setiap zamannya itu. Nah, oleh sebab itu maka
Karena budaya itu seperti wadah, dan Injil adalah isinya, ya. Injil adalah isinya. Nah, kalau kita berpandangan seperti itu, maka budaya adalah teman, budaya adalah sebuah kendaraan, budaya adalah udara yang kita hirup ini untuk kita beraktivitas, untuk kita berinteraksi, untuk kita menghidupi Injil yang menyelamatkan kita itu. Sehingga kalau itu terjadi, maka kita akan harmonis dengan masyarakat di mana kita berada. Ingat bahwa definisi kita tentang Kristen itulah ikut menentukan. Menjadi Kristen, jadi begini, saya suatu kali itu pernah berkhotbah di sebuah gereja yang cukup besar. Saya tidak pakai dasi, saya pakai jas. Ya, saya tidak pakai dasi aja gitu. Dasar nasib saya ditegur setelah selesai ibadah itu. Katanya saya tidak berpakaian pantas sebagai seorang pendeta, yaitu seragam pendeta, dan seragam pendeta itu disimpulkan dalam bentuk atau diwakilkan dalam bentuk dasi gitu. Nah, kaget saya, ya. Kenapa sih kita menjadi Kristen mesti harus menjadi seperti orang Barat? Kenapa kita nggak pede dengan kebudayaan kita sendiri? Ya, ada sebuah perasaan inferioritas bahwa menjadi Asia, menjadi Indonesia, menjadi Jawa kalau saya Jawa, menjadi Sunda kalau orang lain Sunda, itu didefinisikan sebagai sesuatu yang nggak indah, sesuatu yang nggak berkualitas, sesuatu yang di bawah. No, nggak seperti itu. Saya nggak seperti itu. Ya, jadi dengan keindonesiaan saya, dengan kejawaan saya merasa nilai saya nggak kurang dengan orang-orang Barat, orang Amerika, orang Eropa. Dan walaupun kulit saya nggak putih, tapi kan nggak putih itu, ini kita punya kulit yang terbaik, ya. Kita punya kulit yang terbaik itu. Nah, jadi seperti itu, Bro Agus. Jadi budaya itu ada sebuah proses yang intens, yang dalam, yang indah, yang akhirnya menghasilkan sebuah lokal genus, sebuah kebudayaan lokal yang yang membuat kita menjadi arif terhadap lingkungan yang kita hidupi itu. Jadi Injil membutuhkan kebudayaan supaya Injil tidak telanjang, tetapi Injil memiliki sebuah wahana untuk dia berjumpa dengan orang-orang lain, lalu Injil itu kemudian diterima. Nah, sebagai contoh, Bro Agus, itu beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan mantan gembala sidang saya. Mantan gembala sidang saya ini sudah pensiun karena ya umurnya sudah banyak, dan dia ada sebuah acara khusus di mana dia harus berbicara gitu di mimbar gitu. Nah, saya cerita ke istri saya bahwa ketika dia naik ke mimbar, dia masih melakukan yang berpuluh-puluh tahun yang lalu itu dia lakukan. Bagi saya itu kebiasaan buruk. Begitu dia naik ke mimbar, dia lalu mata itu enggak eye contact dengan audiens, tapi dia matanya itu ke mimbar, menyiapkan segala sesuatu. Kalau zaman dahulu
dia cek sisipan-sisipan, kertas-kertas untuk dia catatan khotbahnya dia ini, lalu kemudian pembatas-pembatas untuk ayat-ayat sisipan itu dia cek semua satu-satu itu, sampai berapa menit itu kehilangan kontak dengan audiens itu. Dan dia melakukan itu walaupun dia sudah pakai tablet, ya. Jadi dia nggak peduli dengan jemaat atau audiens. Begitu dia naik mimbar, dia asik dengan dirinya sendiri, matanya di mimbar itu, dia bereskan semuanya, ya, iPad-nya, tabletnya dia ini, terus dia bilang, istri saya yang bilang begini, saya udah inget gitu. Loh, kan dulu pelajarannya begitu, kalau kita khotbah, kita nggak boleh langsung bicara, tapi kita harus siapkan dulu, prepare semuanya sampai kita fix, baru kita boleh berbicara. Nah itu kan produk budaya, ya produk budaya. Nah kebetulan di saya cara itu salah. Dulu diajarnya harus seperti itu, tapi saya bilang no, tidak. Ya dalam public speaking itu kamu bunuh diri kalau melakukan seperti itu. Nah intinya adalah bahwa dengan budaya yang sekarang itu saya ingin mendelivery pesan Injil. Nah, sehingga firman Tuhan membutuhkan kebudayaan itu. Demikian, Bro Agus. Ya, Pastor, terima kasih ya. Jadi yang penting adalah bagaimana Injil itu diberitakan ya dengan budaya yang berbeda-beda itu juga ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Siska. Coba tolong jelaskan ayat 6 dan 7 dari Kisah Para Rasul 16 itu ya. Karena kalau di ayat 6 itu kan, aku coba baca ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat ketujuhnya, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kenapa ada distinguish ya, kayak ada perbedaan ya antara ayat 6 itu ada Roh Kudus, di ayat 7-nya ada Roh Yesus itu, Pastor. Itu pertanyaan dari Bu Siska. Ya, baik. Itu ada di chat ya. Baik. Kita harus memiliki sebuah pedoman keyakinan bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus, ya. Penulisannya itu diilhamkan oleh Roh Kudus, ya. Ini memberi pemahaman kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal, ya, bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Sehingga ungkapan bahwa di ayat yang ke-6 itu Roh Kudus yang digunakan, yang mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 itu digunakan oleh dengan ungkapan Roh Yesus yang tidak mengizinkan mereka masuk ke Bitinia. Saya menerimanya seperti ini, ya, saya menerimanya seperti ini, bahwa itu menunjukkan kepada kita Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Di dalam ayat yang ke-6, di situ Roh Kudus yang berperanan, tetapi kemudian di ayat yang ke-7 itu adalah pribadi Tuhan Yesus yang berperanan. Saya menceritakan secara ini saja, secara praktisnya saja. Pada suatu kali, ya ketika saya masih di seminari, saya sakit, ya saya sakit, dan saya bingung karena kok saya nggak sungguh-sungguh dari sakit, keadaan sakit itu. Sedangkan kondisinya adalah mau ujian. Nah, saya adalah orang yang target oriented, ya. Saya nggak bisa ujian begitu saja, enggak. Saya nggak bisa begitu.
Yes, saya itu selalu mentarget ujian saya harus betul semua, atau saya harus dapat 9 gitu atau A gitu. Nah, karena saya sakit nggak sembuh-sembuh, saya nggak bisa belajar. Ya, itu membuat saya sangat tersiksa, sangat galau, khawatir, ketakutan kalau nanti menghadapi ujian. Gitu. Tentu saya sudah berdoa kepada Tuhan. Karena nggak sembuh-sembuh itulah saya kecewa. Ya, saya kecewa. Lalu saya melancong ke kamar yang lain. Ya, mainlah, pokoknya menghilangkan kekecewaan itu. Nah, di kamar yang lain itu saya tertidur. Ya, pada saat saya tertidur itu saya mimpi Tuhan Yesus turun dari atas itu, dan anehnya di mimpi itu saya egois. Ya, diri saya yang egois itu bereaksi. Tuhan Yesus itu datang untuk siapa? Maksudnya untuk orang lain atau untuk saya, dan saya mau merebut itu. Jadi begitu Tuhan Yesus itu dalam mimpi saya ya, itu turun pas di depan saya langsung peluk Tuhan Yesus, kepala saya diusap, dan saya kemudian tidak sadarkan diri. Bangun-bangun besoknya saya sudah sembuh. Hati saya udah tenang damai, saya siap ujian. Itu. Nah, lalu pada kali yang lain itu saya dan istri saya menempuh perjalanan dari Bogor menuju ke Banyumas. Ya, bis yang kami tumpangi itu kecepatannya tinggi. Tiba-tiba istri saya mendengar ada suara yang berbicara, memberi komando, kamu jaga sana, saya jaga sini, begitu. Waktu apa namanya, bis itu sedang melaju dengan kencang. Ada suara yang tiba-tiba jelas sekali terdengar, kamu jaga sana, saya jaga sini, begitu. Itu terdengar di telinganya. Nah, sedetik setelah suara itu berbunyi seperti itu, terdengar seperti itu, tiba-tiba dari rest area restoran itu keluar bis melintang di tengah jalan. Padahal bis yang kami tumbang itu sangat tinggi kecepatannya sehingga terpaksa direm mendadak, hampir terjadi tabrakan, tapi enggak gitu. Kita semua selamat. Puji Tuhan, haleluya. Yang diyakini, yang dirasakan secara hati, yang berbicara itu, yang memberi komando itu, yang membuat kita gak khawatir, itu adalah Roh Kudus. Itu. Jadi, saya mau kita melihat seperti ini. Ya, kadang-kadang kita itu simpel banget, ya. Semua kita beri merek Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberi hikmat kepada kita, Tuhan menyelamatkan kita, gitu. Tetapi dalam actionnya, realisasinya, itu bisa pribadi Tuhan Yesus, itu bisa pribadi dari Roh Kudus. Nah, dalam ayat ini, ketika digunakan ungkapan Roh Yesus tidak mengizinkan di ayat 7, sementara di ayat yang ke-6 adalah Roh Kudus, itu lebih menunjuk kepada inilah Allah kita, yaitu Allah Tritunggal, di mana 3 pribadi itu ada bekerja dalam kehidupan orang percaya. Itu enggak cuma sebutan saja, tetapi memang kekayaan, atau bukan kekayaan, tetapi keagungan, misteri, keindahan, kemahaan dari Tuhan
Iya, Pastor. Tapi mungkin ada juga tentang itu ya, sebenarnya kan simpel juga tentang istilah Tritunggal itu ya. Bagaimana kalau kita bisa membedakan itu, bisa dibedakan ya gitu kan, antara pribadi Bapa dan juga Putranya dan juga Roh Kudus. Kadang kalau kita untuk menyimpulkan omnipresennya Tuhan itu sebenarnya yang mana gitu kan, Pastor gitu. Apakah Yesusnya ataukah Roh Kudusnya gitu kan, yang dia maha hadir itu kan. Kalau kita simak di kisah para rasul yang awal-awal itu kan, ya Roh Kudus itu ya dia yang tahu gitu kan, ketika si Ananias dan Safira itu, dan juga ketika siapa itu anaknya penguasa itu ya, Pastor ya, yang ditampar oleh Roh Kudus itu ya, dikasih makan cacing-cacing itu gitu loh. Ya mungkin ini juga harus ya Herodes yang itu ya, yang kedua ya, yang ketiga atau berapa itu yang setelahnya ya. Ya maksud saya mungkin perlu dijelaskan juga, Pastor, tentang hal-hal seperti ini gitu, Pastor. Tentang keberadaannya di mana, tentang maha hadir itu yang siapa ya, apakah yang pribadi Yesus itu ataukah yang Roh Kudus itu, Pastor? Ya. Kan untuk pertanyaan untuk orang-orang awam kan seringkali kebingungan di situ untuk menjawab itu. Ya baik, begini, dasar ayatnya dulu ya, Tuhan Yesus pernah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat itu mau bilang kepada kita semua, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, sebagai saksi Kristus, ya, Tuhan Yesus sendiri yang akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Juga ada ayat yang ayat sebelumnya itu dikaitkan dengan uang sebenarnya. Ketika Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Gitu. Nah, dengan begitu kita tarik dulu sebuah kesimpulan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Yesus pribadi, Tuhan Yesus menyertai kita. Namun ada juga ayat yang lain yang dikatakan bahwa Tuhan mengutus Roh-Nya untuk menolong kita, ya, untuk menyertai kita pula, ya. Dan bukankah tubuh kita ini adalah bait dari Roh Kudus, ya, bait Allah, ya, bait dari Roh Kudus. Nah, itu ditekan, itu diucapkan, itu ditunjukkan oleh Alkitab. Itu ditunjukkan oleh Alkitab. Lalu kita tidak boleh mempertentangkan tentang hal ini, karena ya sifat dari Tritunggal itu ketiganya itu menjadi sebuah kesatuan, ya. 3 tapi 1, 1 tapi 3 itu menjadi sebuah kesatuan, sehingga 3 pribadi itu tidak berdiri sendiri-sendiri dengan agendanya sendiri, tapi itu menjadi sebuah kesatuan. Nah, kalau kita berpikir sedemikian rupa, maka ini adalah wilayah dari kedaulatan Tuhan untuk menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Siapakah yang berperanan dalam sebuah perkara, itu Roh Kudus atau itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Kita nggak bisa nggak bisa memperkarakan bahwa kenapa kok Yesus bukan Roh Kudus, kenapa kok Roh Kudus bukan Yesus, seperti itu. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam merealisasikan penyertaannya dalam kehidupan kita, mewujudkan diri dalam omnipresent dalam kehidupan kita ini, di dunia ini, maka itu
merupakan kedaulatan Tuhan dan keagungan Tuhan, apakah itu dilakukan oleh pribadi Tuhan Yesus ataukah itu dilakukan oleh pribadi Roh Kudus. Tetapi yang jelas adalah bahwa ada dua janji itu yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Yang satu, Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Allah Bapa mengirim Roh Kudus. Yang satu lagi adalah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, bila dalam sebuah rangkaian peristiwa kehidupan seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas itu, ya, dia merasakan pribadi Yesus yang berbuat sesuatu ketika dia mau masuk di Bitinia dan Tuhan Yesus berkata tidak. Lalu kemudian ketika mau masuk ke Asia itu adalah pribadi Roh Kudus yang mereka rasakan itu sebagai sebuah fenomena, sebagai sebuah kenyataan yang saya merasa itu sesuatu yang nggak bisa boleh mengucapkan apa saja, kita boleh menyebutnya Yesus, kita boleh menyebutnya Roh Kudus, bukan ya, tapi memang mereka merasakan itu. Kalau Bro Agus pernah membaca buku yang tebelnya nggak kira-kira itu, bagus banget itu, Quo Vadis Domini, ya saya SMP punya itu ya, buku itu, Quo Vadis Domini, itu ada sepotong cerita ketika penganiayaan di kota Roma itu sudah begitu luar biasa dahsyatnya, maka Rasul Petrus didesak oleh jemaat agar Rasul Petrus pergi melarikan diri, menyelamatkan diri. Mengapa? Karena dia adalah warisan tetap ada. Karena dialah yang dimiliki oleh jemaat, rasul yang pernah hidup dididik langsung oleh Tuhan Yesus. Itu. Dalam pergumulan itu, Rasul Petrus enggak mau. Kalau kalian mati, aku juga mati lah. Gitu. Tapi karena didesak terus, akhirnya dia menerima. Secara logika masuk akal juga ya. Kalau aku mati, jemaat bagaimana? Gitu. Lalu dia kemudian subuh itu pergi meninggalkan Roma. Dan pada saat dia berada di jalan di Apia itu, dari arah yang berlawanan dia melihat ada setitik cahaya terang yang makin lama makin mendekat, sampai kemudian ketika dekat sekali, Petrus langsung sujud bertelut. Itu yang ini nggak tahu lagi ngapain ini Rasul Petrus. Terus kemudian setelah itu Petrus berdiri dan dia berkata, Quo Vadis Domini, Tuhan mau kemana? Lalu dia mendapat jawaban, ke Yerusalem untuk disalibkan yang kedua kalinya, sebab engkau meninggalkan domba-dombaku. Habis itu cahaya itu lenyap, gitu. Nah, kemudian tiba-tiba Rasul Petrus berdiri, dia berbalik arah, jemaat yang menyertai dia kaget dan bertanya, Rasul, engkau mau kemana? Petrus menjawab, ke Roma untuk mati di sana. Gitu. Nah, siapa yang hadir? Kan pertanyaannya kan begitu. Di cerita itu yang hadir adalah Tuhan Yesus. Nah, jika demikian, maka pribadi Tuhan Yesus sesuatu akan terasa berperanan di dalam kehidupan orang percaya, sementara pribadi Roh Kudus itu juga berperanan di dalam kehidupan orang yang percaya.
rasakan adalah diri kita sendiri. Karena sejatinya Tuhan itu sedang berhubungan dengan kita. Itu. Jadi demikian Bro Agus, bahwa sudah ada janji bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan kemudian ada janji bahwa Bapa akan mengutus Roh-Nya, sehingga tampaklah di dalam rangkaian peristiwa ini dua-duanya disebutkan, ya di ayat yang ke-6 itu adalah Roh Kudus, dan di ayat yang ke-7 itu adalah Roh Yesus. Tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah diucapkan oleh firman Tuhan sebelumnya. Ya, demikian. Terima kasih Pastor ya. Mudah-mudahan ini bisa juga menjawab apa yang tadi Ibu Siska tadi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita mungkin bisa tutup dengan konklusi dan doanya. Silakan Pastor. Baik, teman-teman sekalian, ketika pintu kesempatan tertutup, pesannya adalah jangan kecewa, jangan putus asa, jangan merasa bahwa usaha yang kita sudah lakukan, tenaga yang sudah kita berikan, waktu yang sudah kita korbankan, dan uang yang sudah kita investasikan sia-sia. Ketika pintu kesempatan itu tertutup, itu hanya berarti bahwa belum terungkapnya rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, tetaplah berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Urusan kita masih belum selesai. Ya, kita hanya perlu untuk memberikan diri kita agar Roh Kudus menuntun kita. Lalu berikutnya adalah yang gagal itu adalah rencana kita, bukan rencana Tuhan. Nah, kita hanya perlu untuk men-switch apa yang kita anggap baik menjadi apa yang Tuhan rencanakan melalui kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sebab Engkau punya rencana yang indah. Kadang memang kami bingung. Ketika apa yang kami rencanakan, kami kehendaki, kami susun, kami atur sebagai sebuah action yang kami pikir itu baik, tetapi tidak berhasil. Pintu masih tertutup. Pintu jalan tidak bisa ditembus. Ketika Tuhan berkata tidak terhadap apa yang kami rencanakan, yang kami pikir itu yang terbaik, sesungguhnya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik, yang lebih indah. Hanya saja itu belum terungkap bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami pemikiran, berikan kami sebuah perspektif, cara pandang, bahwa kami perlu tetap berada di bawah pimpinan Roh Kudus, agar Roh Kudus menuntun kami kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyikapi bahwa bila rencana kami gagal, maka itu hanya rencana kami yang gagal. Tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sehingga kami juga akan dapat mengerti, gak ada yang namanya rugi, gak ada yang namanya sia-sia di dalam Tuhan. Karena semua ada di dalam kendali Tuhan, semua ada di dalam tuntunan Tuhan, semua ada di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berikan kami kepekaan pula untuk kami hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Susatyo. Kita mungkin akan berjumpa lagi minggu depan ya Pak ya, masih di seri yang sama. Ya, puji Tuhan. Berkati
Untuk teman-teman ya seperti yang tadi diomong Sister Alin ya, kita setiap hari Senin sampai Sabtu ada renungan pagi jam 5.30 ya. Dan juga acara-acara kami masih akan terus berlanjut setiap harinya ya. Oke, Tuhan berkati. Silakan ke operator.